Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti Lomba Pekan Kreativitas cabang Lomba Cerita Nabi pada hari ini, Selasa 16 Februari 2021. Oke. Untuk Lomba Cerita Nabi, sebelum kita memulai lombanya, ada beberapa hal yang akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama, pada saat kalian tampil, pastikan koneksi internet kalian atau koneksi jaringan internet kalian tetap stabil. Ini untuk mencegah pada saat kalian sementara tampil, koneksi internetnya terputus. Yang kedua, pada saat kalian tampil, pastikan posisi kamera HP kalian itu tepat di full di layar laptop. Itu posisi badan kalian, baik itu wajah badan kalian itu full di layar HP atau layar laptop kalian. Dan kemudian pada saat kalian tampil itu posisinya dalam keadaan berdiri, tidak duduk. Oke? Dan suara kalian usahakan dia lantang dari awal sampai akhir tetap terdengar jelas. Dan lomba pada hari ini, cerita Nabi, kita akan mulai. Yang pertama, peserta yang pertama dari kelas 1-2, yaitu Bilqis Dharma Nurdin. Sebelum tampil, silahkan perkenalkan diri dulu, kemudian... Oke, tapi sebelum itu, Pak Guru perkenalkan juri pada hari ini, yaitu Ibu Yusrin Hunawa dan Ibu Isna Dahi. Oke, silakan Bilqis, perkenalkan nama lebih dulu, kemudian lanjut cerita nabinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri serta teman-teman yang menyaksikan acara ini. Perkenalkan, nama saya Bilqis Dharma Nurdin, perwakilan dari kelas 1-2 akan menyampaikan cerita tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah keturunan bangsawan suku Quraisy. Lahir di kota Makkah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tahun 571 Masehi. Ibunya bernama Aminah. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Bapaknya meninggal sewaktu masih dalam kandungan. Pada saat Nabi Muhammad lahir, keluar cahaya menerangi tanah negeri Syam berhala-berhala berjatuhan. Istana Kisra terguncang dan api persembahan bersiap padam. Serta tembikar tempat bayi Muhammad tiba-tiba terbelah dua. Ini antara lain keajaiban saat Nabi Muhammad lahir. Sang kakek membawa cucunya masuk Ka'bah. Seraya berdoa syukur kepadanya, kakek memberi nama Muhammad. Yang akhirnya Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu terjadilah peristiwa besar, yakni tentara Abraham mengendarai gajah.
datang ke Mekah hendak meruntuhkan Ka'bah. Berkat pertolongan Allah, Ka'bah tidak jadi runtuh. Allah mengirim burung ababil yang membawa batu sijil yang diambil dalam kapal, dilemparkan kepada tentara Abraham sehingga semuanya hancur seperti daun dimakan ulat. Tradisi bangsa Arab ketika bayinya lahir harus disusui oleh perempuan lain. Waktu itu Muhammad disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah Sa'diyah. Selama 2 tahun, Halimah merasa banyak mendapat berkah. Selama berhasil. Setelah usai masa susuan Halimah datang ke Mekah menemui Aminah untuk menikahkan Muhammad. Sekalipun waktu itu sudah habis, masa kontrak susuan Halimah, namun Halimah sangat berharap agar dia bisa tinggal bersamanya lagi hingga badan Muhammad lebih kuat. Dengan berat hati Aminah mengizinkan anaknya dibawa oleh Halimah. Saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, terjadilah peristiwa di siang hari. Ketika sedang bermain anak-anak sebayanya, tiba-tiba datang malaikat Jibril memegang tangan Muhammad yang membuat kaget, akhirnya pingsan. Jibril kemudian membuka baju Muhammad dan membedah dadanya dan mengangkatnya. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam dalam bejana emas. Setelah Jibril menempatkan hati itu ke tempatnya seperti sedia kala. Suatu peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal sehat sebagai bukti kekuasaan Allah yang baginya tidak ada hal yang mustahil. Anak-anak lainnya menjerit, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Mereka berlari memanggil Halimah. Halimah ketakutan mendengar berita itu. Tapi anehnya sekitar itu juga ketakutan dan kecemasan Halimah hilang. Terkejut saat melihat Nabi Muhammad berdiri dalam keadaan sehat, warna wajahnya memancarkan cahaya. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya mengajak berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Setelah sebulan di sana, Aminah bersama Muhammad pulang ke Mekah. Dalam perjalanan kembali ke Mekah, Aminah jatuh sakit, akhirnya meninggal di sebuah kampung yang bernama Abwan. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Demikian cerita singkat masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Bilqis. Terima kasih Ananda Bilqis. Silahkan bisa leave dari Zoom. Jika sudah selesai tampil bisa keluar dari Zoom dan melakukan aktivitas kembali.
Oke, terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke peserta 1-1. Jafira Nova Rahma Lamato. Silahkan Jafira, perkenalkan diri lebih dulu, kemudian lanjut ke cerita nabinya. Assalamualaikum Pak Guru. Apa kabar Ibu Guru? Apa kabar teman-teman? Aku Rara dari kelas 11. Hari ini aku akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi kita yang terakhir. Beliau adalah utusan Allah yang sangat taat dan baik kepada sesama. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Pada saat itu mereka semua tinggal di kota Mekah. Tahu tidak teman-teman? Jarak antara Indonesia dan kota Mekah sangat jauh sekali, sekitar 8.388 kilometer. Jadi, alat transportasi yang paling cepat kita gunakan adalah pesawat terbang. Pada saat Bunda Aminah sedang mengandung, Ayah Abdullah hendak pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Saat persiapan selesai, Ayah Abdullah dan teman-temannya segera berpamitan dengan keluarga masing-masing. Mereka segera pergi ke negeri yang sangat jauh yang bernama negeri Syam. Karena di negeri Syam banyak orang yang akan membeli dagangan mereka. Mereka melakukan perjalanan ini dengan selama berminggu-minggu dengan menggunakan unta dari pagi hingga petang. Kadang mereka beristirahat. Namun ketika baru sampai di Madinah, Ayah Abdullah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh sakit dan wafat di sana. Mendengar kabar Abdullah wafat membuat Aminah dan Abdul Muthalib merasa sedih. Namun mereka tetap mendoakan Abdullah. Hari demi hari telah berlalu dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Seorang bayi laki-laki dari perut Bunda Aminah telah lahir ke dunia. Semua orang merasa bahagia, termasuk sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian bernama Muhammad, yang membawa cucunya Muhammad berkeliling Ka'bah sambil berdoa. Aku ingin Tuhan yang ada di langit dan makhluknya yang ada di bumi. Demikian teman-teman cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada tahun 570 Masehi. Sehingga sampai saat ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad setiap tanggal 2 Maulid Nabi. Demikian teman-teman cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron Jafira. Bisa live dari Zoom. Terima kasih atas penampilan pada hari ini. Selanjutnya
Kita masuk pada kelas 1-1. Aidan Hisham Soleman. Perkenalkan lebih dulu Aisyah, kemudian lanjut ke cerita nabinya. Aidan Hisham. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Aidan dari kelas 1 Mim Unggulan. Hari ini saya akan membawakan kisah Nabi Musa melawan Fir'aun atau Raja Fir'aun. Kalian udah tahu nggak belum kisah Nabi Musa? Pada suatu hari ada anak kecil yang bernama Musa. Dia anak dari Imran dan saudaranya adalah Nabi Harun. Dan dia lahir saat Mesir dipimpin oleh raja yang jahat yang bernama Fir'aun. Pada suatu malam, Raja Fir'aun sedang tidur. Saat dia tidur, dia bermimpi kalau kerajaannya terbakar. Dan penaksir mimpi berkata, akan ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Dan Raja Fir'aun jadi marah dan menyuruh pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki setiap dari Bani Israel. Dan ibu Nabi Musa ketakutan. Bagaimana dengan anakku? Dan Allah memberinya petunjuk. Dia menemukan peti dan Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, ditutup dan dihanyutkan ke sungai Nil menuju kerajaan. Dan istri Fir'aun yang bernama Asyah menemukan Nabi Musa. Dan Nabi Musa digendong. Dan Nabi Musa digendong. Dan dia menunjukkan Nabi Musa kepada Fir'aun, dan Raja Fir'aun menjadi kaget dan menjadi marah dan ingin membunuh bayi itu. Tapi dia berkata, oh tolong Fir'aun, jangan bunuh dia sangat lucu. Dan Fir'aun mengizinkan Nabi Musa untuk tinggal di sana atau kerajaan. Dan Asyah memerintahkan semua ibu dari Bani Israel untuk menjadi ibunya. Tetapi Nabi Musa tidak mau kepada ibu lainnya, hanya ingin kepada ibunya. Dan saat Nabi Musa tumbuh besar, dia mengajak Raja Fir'aun untuk berbuat baik. Tapi Raja Fir'aun jadi marah dan menyuruh pencuri kerajaan untuk mengalahkan Nabi Musa. Penyihir kerajaan berkata, ayah Fir'aun akan kulempar kalian. Oh, pim, pim, pum. Sekali lagi, pim, pim, pum. Dan kali itu menjadi ular yang kecil dan meliliti pada Nabi Musa. Dan Nabi Musa melemparkan tongkatnya
dan tongkat itu menjadi ular yang besar dan menggigit ular-ular yang lain. Hop, 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 hop. Dan Raja Firaun jadi marah dan menyuruh pasukannya untuk mengajar Nabi Musa dan beri dia pelajaran. Dan saat Nabi Musa di perjalanan untuk berada di Mesir, lautan mereka dihalangi oleh lautan yang luas dan lautan itu dan Nabi Musa menusukkan tongkatnya ke lautan dan tiba-tiba dan lautan itu tiba-tiba terbelah. Lautan itu terbelah. Dan mereka berlari menuju ke pulau sebelah. Dan saat Raja Firaun dan pasukannya sudah mengajar mereka, tiba-tiba lautan itu tertutup. Dan pasukan Firaun dan Raja Firaun tenggelam dan terhanyut. Dan kebesaran Allah ditunjukkan pada peristiwa ini. Pesannya, kalian tidak boleh menjadi anak yang jahat, harus menjadi anak yang baik, saleh, berbakti kepada orang tua. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Aidan. Mantap sekali penampilannya. Silakan Aidan bisa istirahat kembali. Live dari Zoom. Oke. Selanjutnya kita pindah ke peserta berikutnya yaitu dari kelas 1-2 Alessa Khaira Antula. Silakan Alessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alessa Khaira Antula dari kelas 1-2 akan membawa cerita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Pada zaman dahulu kala, setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara, lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang. Hewan-hewan pun telah berkembang liar di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang keras. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada dan berkata kepada para malaikat, sebutkanlah benda-benda ini. Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Dan lalu Allah menyuruh Adam untuk menyebutkan benda-benda itu. Dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud.
Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, "Ya Rabbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyisaukan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa mencerumuskan ke hamba-hamba aku yang mengikutimu, hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Kemudian iblis datang ke surga untuk menggoda Adam dan Hawa dan berbisikkan rayuan-rayuannya, "Makanlah buah huldi ini. Jika engkau memakan buah-buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga." Ia juga menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian? Setan adalah musuh kalian." Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari doa untuk memohon ampunan. "Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, kami telah mengenai diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. "Turunlah kalian semua di bumi. Sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian." Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu mereka mulai mengupayakan makanan, rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di padang Arafah, di Jabal Rahmah. Demikianlah kisah dari Nabi Adam ini. Kisah Nabi Adam ini juga memperingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigit berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan setan-setan pengikutnya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Demikianlah cerita dari kisah Nabi Adam ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Alisa, bagus sekali ceramahnya. Oke, kita pindah peserta kelas 1-3. Ananda Violita H. Botutihe. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, Viola. Kemudian
Lanjut ke cerita nabinya. Aktifkan dulu mikrofonnya. Aktifkan mikrofon. Oke. Udah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan Dewan Juri serta teman-teman yang saya cintai di MIM Unggulan. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Violita Humaira Bututihe, kelas 1-3 akan bercerita kisah Nabi Adam alaihi salam. Dengarkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak teman-teman, Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah. Sebelumnya Allah telah menciptakan malaikat, jin, dan iblis. Di saat penciptaan Nabi Adam, Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sehingga iblis diusir dari surga. Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Mereka bebas menikmati kenikmatan yang ada di surga, kecuali satu, yaitu buah khuldi. Iblis mendengar hal itu menggoda keimanan Nabi Adam untuk memetik dan memakan buah khuldi. Iblis berkata, ayo dimakan buah khuldi agar kamu kekal di surga. Nabi Adam pun melanggar perintah Allah untuk memetik dan memakan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam terusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam di tanah Hindustan, Siti Hawa di Jeddah. Mereka berdua berdoa kepada Allah agar dipertemukan lagi. Bertahun-tahun mereka berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Adam dan Hawa dipertemukan lagi di tanah Arafah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru di bumi. Mereka dikaruniai Allah keturunan anak dan cucu Nabi Adam tersebar di seluruh bumi. Mereka beraneka suku dan negara, termasuk Vio dan teman-teman yang ada di sini. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Viola. Ya, silakan. Yang sudah selesai bisa segera live dari Zoom. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.